Oke, ini adalah referensi. Jadi, ketika kita eee, membuka file Excel, kita harus tahu yang namanya referensi. Referensi yang digunakan Excel istilahnya gaya referensi A1, yaitu mengacu pada huruf dari kolom dan dengan baris menggunakan angka. Jadi ketika A1 berarti kolom A baris pertama. Nah, berikutnya ada yang dinamakan referensi sel dan range. Ketika hanya satu, ini istilahnya adalah referensi sel. Nah, ketika banyak, misalnya saya klik dari A1, kemudian saya tidak lepaskan kliknya, saya bawa sampai ke F1, maka ini adalah suatu range. Range-nya ditulis A1 titik 2 F1. Nah, misalnya saya gunakan di sini, kita start dengan sama dengan A1 titik 2 F1. Nah, maka terlihat yang di refer atau reference adalah dari sini sampai ke sini. Karena saya sudah menggunakan versi Excel yang terbaru, ketika saya menuliskan sebuah formula semacam ini, dia akan memunculkan kembali apa yang ada di range tersebut. Saya tekan enter dan muncul di sini. Nah, jadi istilahnya adalah spill. Dia mengisi sesuai reference yang kita isikan. Nah, berikutnya reference selain dari sel tertentu ke sel berikutnya, kita juga bisa misalnya merefer keseluruhan. Misalnya dari A1 sampai F4 keseluruhan data kita bisa. Nah, seperti ini, maka ini adalah dari A1 ke F4. Nah, kita coba di sini ganti F1, kita ganti 4. Nah, kelihatan di biru-biru di sini. Nah, ketika kita enter, maka datanya terisi di sini. Oke. Selain itu, untuk referensi range juga, kita bisa juga merefer ke keseluruhan satu, misalnya kolom atau satu baris. Misalnya, kita mau merefer ke keseluruhan kolom B, kita bisa menggunakan sama dengan B titik 2 B. Nah, kelihatan di kolom B ini di biru-biru semua. Ketika kita enter, nah maka dia ke bawah sampai ke posisi di terakhir. Kita juga bisa merefer ke suatu baris tertentu. Misalnya kita mau ambil baris ke 4, kita bisa sama dengan 4.2 4. Nah, kelihatan dia di highlight di sini di baris ke 4. Kita enter. Nah, maka ada error di Excel saya. Errornya istilahnya error spill. Kenapa? Ini keseluruhan baris keempat, sedangkan saya mulai bukan dari kolom pertama, sehingga keseluruhan baris keempat ini yang sampai belakang tidak cukup. Nah, kalau misalnya kita mau memunculkan, kita misalnya taruh di sini sama dengan 4.2 4. Nah, maka dia bisa karena cukup. Jadi ketika misalnya di sini ada data, nah maka dia error spill. Jadi rumus saya tidak bisa mengisi karena di salah satu yang harusnya dia isi ada datanya. Oke, saya delete dulu. Nah, misalnya kita bisa juga bukan cuma satu kolom, kita bisa dua kolom, misalnya dari A sampai B. Maka kita tik A titik 2 B. Nah, dua kolom seperti itu. Oke, itu adalah referensi sel dan range. Nah, berikutnya ada juga yang namanya referensi names. Misalnya di sini datanya yang sedang, misalnya kita dapat data yang kita audit, ada data semacam ini. Ada Andi, Budi, Chandra, kemudian Senin sampai Jumat, dan nilai-nilai. Nah, misalnya kita mau membuat rumus menjumlahkan Senin gitu. Misalnya kita mau membuat rumus misalnya sama dengan
sum, kemudian misalnya kita mau menulis Senin gitu, enter, dan kita pengen mendapatkan penjumlahan dari atas. Nah, kita di sini mendapatkan error karena Senin itu belum didefinisikan sebagai suatu referensi names. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang paling saya suka adalah memilih range-nya, kemudian di name box ini kita klik dan kita kasih tulis namanya. Misalnya tadi Senin, kemudian kita enter. Nah, dia sekarang menjumlahkan Senin. Seperti itu. Nah, cara lainnya misalnya Selasa. Nah, kita mau kasih nama juga. Kita pilih dulu range-nya. Kemudian kita bisa menuju ke tab formula. Nah, kemudian di sini kita bisa define name. Nah, kemudian kita kasih nama apa? Misalnya di sini udah dikasih usulan gimana kalau namanya Selasa. Karena sudah bagus, saya oke kan. Maka di bawahnya kita bisa menulis sama dengan sum Nah, dia muncul Selasa di Excel yang terbaru dikasih. Apakah maksudmu adalah name Selasa ini? Kita bisa menekan tab, kemudian tutup kurung, enter. Nah, keunggulan ketika kita menggunakan names ini, itu kita bisa menuliskannya di manapun. Jadi misalnya di sini kita membutuhkan penjumlahan Selasa itu berapa, kita bisa nulis sama dengan sum, terus Selasa, tutup kurung, enter. Kita dapat jumlah yang sama. Nah, kita juga bisa melakukan referensi ke lembar kerja yang lain. Misalnya, data kita ada di sini, kemudian kita buat data baru. Nah, misalnya ini laporan. Nah, kita mau misalnya tadi menjumlahkan keseluruhan. Nah, kita butuh di sini jumlah keseluruhan. Nah, kita bisa merefernya. Caranya tik sama dengan, kemudian karena kita mau menjumlahkan, kita tuliskan dulu fungsinya, fungsi sum, buka kurung, lalu kita menuju ke lokasi yang mau kita jumlahkan. Misalnya di referensi, saya mau menjumlahkan keseluruhan ini, misalnya dari Senin, segini. Nah, kemudian, kelihatan di atas formula barnya terisi sum, kemudian nama worksheet-nya, referensi, tanda seru, kemudian range yang dipilih dari B2 sampai F4. Kemudian saya tutup pakai tanda tutup, kurung tutup, enter, dan dia menjumlahkan keseluruhan itu tadi. Satu lagi adalah referensi relatif dan absolut. Maksudnya apa? Nah, referensi relatif, nah, misalnya saya mau menjumlahkan untuk per orang. Sini ada kolom jumlah. Nah, kita bisa menggunakan sum, kemudian dari sini ke sini, tutup kurung. Nah, ketika tidak ada kita menggunakan pendekatan seperti ini, di referensi kita tidak ada tanda dolarnya, maka itu adalah referensi relatif. Maksudnya apa? Kita enter. Referensi relatif ketika kita tarik di sini, pojok kanan bawah ada kotak kecil. Ketika kursor kita taruh di situ berubah menjadi tanda plus yang berbeda. Dari plus putih gini jadi plusnya hitam. Kita tarik ke bawah. Nah, maka dia akan mengcopy rumusnya dan merubah sesuai kemana kita tariknya. Jadi di sini B2 sampai F2 kita tarik ke bawah jadi B3 sampai F3. Kita tarik ke bawah lagi jadi B4 sampai F4. Nah, lawannya referensi relatif adalah referensi absolut. Misalnya di sini kita butuh jumlah Andi. Jadi kita mau menjumlahkan selalu yang paling atas, tapi mau kita tarik ke bawah. Maka kita bisa menggunakan sum, kemudian kita pilih dari sini Andi sampai Jumat. Nah, sebelum tutup kurung, kita tekan
F4. Nah, dia berubah. Jadi ada tanda dolar di depan masing-masing referensi kita. Kita tutup kurung, enter. Nah, jadi yang ada tanda dolarnya itu tidak berubah. Kita tarik ke bawah, maka dia akan tetap sama, tidak berubah. Itu adalah referensi absolut. Referensi absolut ini penting untuk dipahami karena seringkali kita membutuhkannya. Misalnya nanti ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di antara referensi absolut dan relatif, kita bisa juga menggabungkannya. Jadi misalnya dolarnya hanya di kolom di B-nya saja, duanya nggak ada dolarnya, maka ketika kita tarik ke bawah, nah duanya akan ikut berubah. Kita contohkan lagi, misalnya di sini jumlah. Nah, ini kita hapus dulu. Sorry. Sama dengan sum. Kemudian sama, kita tarik ke sini. Kemudian kita tekan F4, itu mengabsolutkan semuanya. Kita di sini hanya ingin mengabsolutkan kolomnya, B-nya saja sama F-nya. Maka kita tekan F4 sekali lagi. Nah, itu sekarang posisi yang ada dolarnya di depan angka 2. Kita tekan sekali lagi, biar posisi dolarnya di depan yang huruf. Kita tutup kurung, maka ini adalah referensi campuran. Nah, kita tarik ke bawah, dia tetap angkanya berubah. Nah, jadi misalnya di sini ada jumlah lagi, kita tarik ke kanan. Nah, di sini B-nya tidak berubah. Jadi kita tarik ke kanan terus, dia tidak berubah B-nya karena kita absolutkan B-nya. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa tarik ke bawah. Ini akan sangat diperlukan ketika kita nanti menggunakan di dalam rumus yang lebih kompleks. Itu tadi referensi. Berikutnya nanti kita akan membahas fungsi. Nah, sampai ketemu di berikutnya.